Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang televisi. Ya, kalian buka buku T Mahasiswa halaman 61. Juga kalian persiapkan buku tulis jika nanti ada tugas yang akan Pak Eko berikan. Baik, kita mulai. Penemuan dan manfaatnya. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan. Kalau yang dulu pada pembelajaran sebelumnya sudah dibahas tentang penemuan lampu untuk menerangi manusia di malam hari. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang alat informasi berupa televisi yang sering kita pakai untuk melihat berbagai informasi yang ada di dunia. Kita lanjutkan. Ada bacaan itu si kotak ajaib. Apa yang dimaksud dengan si kotak ajaib? Kalian simak, akan Pak Eko bacakan. John Legelberg lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baik mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut merupakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan dan audio untuk suaranya. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, anak-anak bisa kalian perhatikan pada bacaan tersebut terdapat juga kalimat yang dicetak miring. Ya. Untuk kalimat yang dicetak miring pada bacaan tersebut merupakan kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena di situ ditulis terlalu berlebihan. Contohnya pada paragraf pertama, kalimat kedua, ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Nah, itu terlalu berlebihan, ya, terlalu banyak kata hubungnya. Yang benar bagaimana? Yang benar seharusnya ia adalah penemu yang pertama kalinya. Nah, begitu langsung saja. Kalau diberi tambahan pada kesempatan dan seterusnya, itu merupakan kalimat yang tidak efektif karena
ditulis dengan kata yang seharusnya tidak diperlukan atau berlebihan. Pengertian dari kalimat efektif itu merupakan kalimat yang susunan katanya itu berkaitan dengan kaidah EYD sesuai itu ada subjek, ada predikat, ada objek, yang terakhir ada keterangan. Subjek, predikat, objek, keterangan. Jika selebihnya ditambah-tambahi, maka itu merupakan kalimat yang tidak efektif. Bagaimana contohnya kalimat yang efektif sesuai dengan kaidah EYD yang sudah Pak Eko sebutkan? Subjek, predikat, objek, keterangan. Contohnya, Pak Eko membeli nasi goreng di warung. Nah, subjeknya Pak Eko, objek Pak Eko membeli nasi goreng di warung ya. Subjeknya Pak Eko, predikatnya membeli, objeknya nasi goreng, keterangannya di warung. Nah, itu sangat efektif karena sesuai dengan kaidah EYD subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jika ditambah-tambahi dengan kata-kata yang lain yang seharusnya tidak diperlukan, itu merupakan kalimat yang tidak efektif. Atau pengertian dari kalimat efektif itu merupakan kalimat yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara utuh kepada pendengarnya atau pembacanya dengan menggunakan kalimat yang jelas. Jadi tidak bertele-tele. Kenapa? Agar pembaca atau pendengar nanti bisa menerima informasi dengan benar sesuai fakta yang disampaikan. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Eko dengan kalimat efektif, pada halaman 61 buku kalian lihat, di situ kalian disuruh mencari kalimat yang tidak efektif. Disebutkan di situ kalimat yang bercetak miring itu merupakan kalimat yang tidak efektif. Kalian tulis pada kolom seperti yang ada pada buku tema ya. Di situ cuma disebutkan kalian harus menulis kalimat yang tidak efektif. Namun Pak Eko juga memberi tugas yang lain. Yang betul bagaimana? Nah, nanti kolomnya berarti ada dua. Yang pertama kalimat yang tidak efektif. Kolom yang kedua atau kalian membuat lagi di bawahnya kalimat yang efektifnya bagaimana. Misalnya nomor 1, pada kolom di bawahnya nanti kalian tulis kalimat efektifnya bagaimana. Misalnya nomor 1 pada contohnya tadi ya contoh ya 1. Misalnya pada paragraf 1 tadi, penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Nah, itu berarti kan kalimat tidak efektif. Pada kolom yang di bawahnya, nanti kalimat itu kamu betulkan bagaimana yang benar. Seperti yang sudah Pak Eko bilang tadi ya. Dan seterusnya. Cari di paragraf ke-1, 2, ke-3, 4. Ada 4 paragraf. Kalian tulis pada kolom seperti yang ada pada buku tema siswa. Nah, sudah Pak Eko bagikan. Itu untuk tugas yang pertama. Kemudian, sesuai dengan bacaan yang sudah Pak Eko bacakan tadi, si kotak ajaib, yang dimaksud dengan si kotak ajaib adalah televisi. Di sini kalian disuruh mencari pengaruh televisi pada kehidupan masyarakat di lingkungan kalian, terutama pada pengaruh televisi terhadap kehidupan kalian ya. Cari pengaruh positifnya pada dunia pendidikan, kemudian cari pengaruh negatifnya. Pengaruh positif itu tentunya yang baik, untuk pengaruh yang negatif tentunya yang jelek-jelek. Apa pengaruhnya televisi bagi kalian? Mulai dari dalam dunia pendidikan, itu apa pengaruh positifnya? Atau kalian bisa mencari pengaruh positif pada kehidupan kalian sehari-hari.
Kalau positif itu berarti televisi digunakan untuk menyampaikan informasi yang penting. Misalnya apa? Digunakan untuk menyampaikan pembelajaran. Kalau negatifnya bagaimana? Misalnya menyampaikan hal-hal yang tidak bagus. Contohnya adegan film yang tidak seharusnya ditonton oleh anak-anak seusia kalian. Itu tentunya pengaruhnya tidak bagus. Menayangkan video atau berita berupa pertengkaran, permusuhan itu tentunya tidak bagus dan lain sebagainya. Banyak contohnya. Kalian cari. Kalau perlu kalian boleh berdiskusi dengan temanmu, kira-kira apa? Kemudian kamu tulis di buku tulis, ya. Jangan sampai disobek. Ditulis saja di buku tulis, nanti akan Pak Eko lihat sewaktu-waktu kalau dikumpulkan. Itu tugas yang kedua. Ya, tugas yang pertama mencari kalimat efektif, tugas yang kedua menuliskan pengaruh televisi pada kehidupan kalian. Kemudian yang ketiga, pada halaman 66 di sini dijelaskan rangkaian paralel. Nah, kalau sebelumnya Pak Eko sudah menjelaskan rangkaian seri, gambarnya bagaimana, kemudian Pak Eko sudah menugaskan kepada kalian membuat alat peraga berupa rangkaian seri dan paralel ditambah dengan senter, sudah kalian kerjakan. Sekarang kalian di sini secara teori, ya, gambar atau menggambar tentang rangkaian paralel. Ya, kamu gambar seperti kemarin gambarnya rangkaian seri bagaimana. Kalau sekarang rangkaian paralelnya bagaimana. Nah, berbeda dengan rangkaian seri yang disusun secara sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung pada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau saklarnya dimatikan, ya seperti kemarin, atau dicabut listriknya, maka komponen yang lain atau lampu yang lain tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Itulah kelebihan dari rangkaian paralel. Jadi, tugasmu hari ini ada 3. Perhatikan. Yang pertama tadi mencari kalimat tidak efektif pada bacaan si kotak ajaib. Yang kedua menentukan atau mencari pengaruh televisi pada kehidupan kalian. Yang ketiga menggambar rangkaian paralel pada buku tulis kalian. Sepertinya itu saja untuk percobaan ini, tidak karena sudah Pak Eko berikan pada pertemuan sebelumnya, ya. Untuk hari ini cukup sekian dari Pak Eko. Tugasnya silahkan dikerjakan. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi Pak Eko, ya, lewat WA seperti biasanya. Demikian Pak Eko akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.